Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fania Nurhamida dari Akuntansi Universitas Pajajaran. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai financial analysis atau analisis keuangan dari suatu perusahaan yang merupakan salah satu tahapan dari analisa laporan keuangan. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tools-tools yang akan digunakan dalam analisis finansial. Yang pertama itu ada analisis rasio, yang mana kita itu melihat bagaimana setiap item dalam laporan keuangan berkaitan satu sama lain dan mengevaluasi efektivitas kompetitif strategi perusahaan. Lalu yang kedua itu kita melakukan analisis cash flow untuk menguji likuiditas dan seberapa baik cash management yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk analisis rasio ini dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada time series comparison atau membandingkan rasio laporan keuangan selama beberapa tahun. Lalu yang kedua itu ada cross-sectional comparison atau membandingkan rasio laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain sejenis yang berada di industri yang sama. Lalu yang ketiga itu kita membandingkan rasio laporan keuangan dengan benchmark yang tetap. Nah, yang pertama itu ada liquidity ratio, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama itu ada current ratio yang dapat kita cari dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Current ratio ini kita gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur margin of safety dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua itu ada quick ratio, yang mana rumusnya itu current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Untuk quick ratio ini cenderung dijadikan acuan karena hanya mengurangi persediaan yang mudah diubah menjadi kas. Lalu yang ketiga itu ada cash ratio, yang mana dapat kita cari dengan kas dan setara kas dibagi dengan current liabilities. Untuk cash ratio ini kita gunakan untuk mengukur seberapa besar sih uang kas yang tersedia untuk memenuhi kewajibannya. Jadi ketiga rasio ini bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua itu ada solvency ratio, yang mana dalam solvency ratio ini untuk mengukur seberapa banyak sih aktiva dan modal perusahaan yang dibiayai dengan utang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Yang pertama itu ada debt to equity ratio dengan rumus total liabilities dibagi dengan total stockholders equity. Ini tuh digunakan untuk mengetahui dana yang disediakan oleh kreditur dengan pemilik perusahaan atau untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki sendiri yang dijadikan jaminan utang. Untuk debt to equity ratio ini semakin tinggi nilainya, maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban itu semakin rendah. Yang kedua itu ada debt to asset ratio dengan rumus total liabilities dibagi total aset. Rasio ini digunakan untuk membandingkan total utang dan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan atau mengukur seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah nilai rasionya, semakin baik. Lalu ada profitability ratio. Jadi profitability ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, karena biasanya hal tersebut dijadikan untuk mengukur suatu kinerja perusahaan. Nah, rasio ini terdapat 3 rasio. Yang pertama itu ada gross profit margin dengan rumus gross profit dibagi sales. Lalu yang kedua itu ada operating profit margin dengan rumus operating profit dibagi sales. Lalu yang ketiga itu ada net profit margin, yaitu net income dibagi sales. Semakin tinggi ketiga rasio ini menandakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungannya semakin baik. Selain ketiga rasio tadi, profitability ratio juga ada return on total asset dengan rumus interest expense ditambah net income dibagi dengan average total asset. Ini tuh untuk mengukur tingkat pengembalian atas total aset yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu ada return on stockholder equity dengan rumus net income dibagi dengan average stockholder equity. Kalau ini tuh digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas yang telah diberikan oleh pemegang saham perusahaan. Lalu yang
keempat itu ada activity ratio, di mana hal ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa efisienkah perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang digunakannya ketika proses operasi perusahaan berjalan. Yang pertama itu ada total asset turnover dengan rumus sales dibagi average total asset, lalu yang kedua itu ada fixed asset turnover dan rumus sales dibagi average fixed asset. Kedua rasio ini semakin tinggi nilainya semakin baik, yang menandakan perputaran asetnya itu semakin baik, yang artinya produknya itu tidak diam saja di perusahaannya. Lalu yang kedua itu ada analisis cash flow, yang mana dalam analisis cash flow ini kita gunakan lebih berfokus pada cash flow yang digunakan untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, seperti yang kita tahu, laporan arus kas perusahaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada laporan dari arus kas dari aktivitas operasi, yang mana ini tuh diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa perusahaan. Lalu yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi perusahaan, yang mana kas yang dibayarkan untuk belanja modal, investasi antar perusahaan, akuisisi, dan kas yang diterima dari penjualan aset jangka panjang. Lalu yang ketiga itu ada arus kas berkaitan dengan aktivitas pendanaan. Kas ini diperoleh dari atau dibayarkan kepada pemegang saham dan pemegang hutang perusahaan. Nah, sebelumnya kita udah tahu nih ketiga laporan arus kas perusahaan. Nah, untuk cash flow sendiri bisa kita lakukan juga analisis terkait dengan cash flow information dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bisa kita lihat positif atau negatifnya arus kas dari operasi. Kalau misalnya negatif itu terjadi karena hal apa? Lalu pertanyaan kedua itu, apakah perusahaan punya kemampuan untuk memenuhi keuangan jangka pendeknya seperti pembayaran bunga dari kas operasi? Pertanyaan tiga itu, seberapa banyak uang kas yang diinvestasikan perusahaan untuk tujuan pertumbuhan? Apakah perusahaan itu menggunakan arus kas internal untuk mendanainya atau justru menggunakan arus kas eksternal? Lalu pertanyaan terakhir itu, apa tipe pendanaan eksternal yang dilakukan oleh perusahaan, serta apakah perusahaan memiliki kelebihan arus kas setelah melakukan investasi pada modal? Sekian pemaparan materi dari saya mengenai financial analysis. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih semuanya.